Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terjawab sudah drama-drama yang kita tonton kemarin di sepanjang Sudirman Tamrin dan di kolong flyover dan di beberapa tempat lainnya. Hari Sabtu ini tanggal 9 Januari 2021 dideklarasikan Pak Sutri. Apa nih ya, kita dapat kabar dari wartakotalive.com. Deklarasi relawan Pasutri for DKI Jakarta. Jadi Pasutri itu kepanjangannya Pasukan Tri Risma Harini. Ya, memang mudah ditebak ya. Ya, beberapa saat ketika Risma diangkat menjadi Mensos sudah kita duga. Rakyat jelata sudah menduganya. Ini tentu ada kepanjangannya, tidak mungkin hanya mentok di Mensos ya. Apalagi kita tahu Tri Risma Harini ini jauh-jauh hari memang sudah digadang-gadang untuk maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan tentu juga bukan tidak mungkin itu sebagai batu loncatan untuk menjadi capres atau minimal cawapres. Begitu ya. Aduh, ini buru-buru sekali ya. Hanya hitungan hari. Oke, kita simak beritanya. wartakotalive.com Jakarta. Sejumlah orang akan melakukan deklarasi relawan pasukan Tri Risma Harini Pasutri for DKI Jakarta besok Sabtu 9 Januari 2021. Berarti hari ini ketika video ini diangkat ke YouTube. Berarti sedang berlangsung atau bahkan mungkin sudah berlangsung. Tentu kita tidak akan menyoroti apa yang terjadi di dalam deklarasi tersebut karena ini sudah bisa kita tebak, tidak lagi begitu penting untuk kita sampaikan. Yang jelas ini sebuah rangkaian gitu. Rangkaian untuk menaikkan Tri Risma Harini di saat yang sama berusaha untuk mendowngrade, untuk menjatuhkan citranya Anies Baswedan. Karena kita tahu juga di Twitter terutama muncul meme-meme yang membandingkan kinerja Anies dengan Tri Risma Harini ini. Anies tentu yang disorot kelemahan-kelemahannya ya, posisi beberapa wilayah yang banjir lah, atau barangkali yang seperti yang kemarin mencoba diangkat ke media gitu, masih banyaknya tunawisma di Jakarta, padahal tunawisma gelandangan itu di New York sekalipun di kota-kota besar dunia pun ada, di mana-mana ada, dan bahkan di kota Surabaya sendiri ada ratusan orang ya, kalau tidak salah beritanya sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya, yang tinggal di kolong flyover di Jakarta, di Surabaya ya, yang itu tidak pernah didatangi sekalipun oleh Ibu Risma, yang datangnya wakil wali kotanya Pak Wisnu. Gimana itu Bu? Ya tentu persoalannya bukan pada boleh tidaknya ya, boleh saja, ini negara demokrasi, siapapun boleh gitu, hanya cara-caranya yang tidak mengedepankan adab dan etika kan, itu yang kemudian disindir dengan begitu halus oleh Anies Baswedan di tayangan Instagramnya ya. Beliau mendatangi sebuah rumah sakit milik Kemensos, milik Kementerian Kesehatan, kemudian menyatakan bahwa beliau meminta izin dulu, mengabari dulu Pak Menteri gitu bahwa gubernur akan datang gitu. Karena rumah sakit itu bukan punya Pemprov DKI tapi punya Kementerian Kesehatan. Ini tentu meskipun halus tapi dampaknya luar biasa. Tajam sekali menusuk pada timnya Ibu Risma ya. Ya kita tahu ya, Risma kan tanpa tedeng aling-aling, tanpa koordinasi langsung turun ke wilayahnya pengelolaan Gubernur DKI Jakarta, kemudian seperti menunjukkan bahwa banyak persoalan di Jakarta. Aduh, padahal kalau sudah jadi menteri itu sudah di atas gubernur Bu. Ya, kan di atasnya para gubernur kan Mendagri, sudah satu level dengan Menteri Sosial. Kalau mau langsung saja nyapres. Tapi ya kita tahulah, rakyat kita kan lebih mudah untuk tertarik pada orang-orang, tokoh-tokoh yang secara real dilihat di media massa melakukan pergerakan-pergerakan yang mendukung, yang pro rakyat gitu. Jadi dibuatlah mungkin seolah-olah pro rakyat. Ya memang mestinya begitu kali ya. Tapi
pengalaman kita kan melihat beberapa kasus gitu. Sebelum kampanye seperti pro rakyat, setelah kampanye justru menjahati rakyat, justru mengkibuli rakyat, justru merampas hak rakyat. Begitu ya, lagi-lagi korbannya ya rakyat. Maka kita nggak boleh diam nih, rakyat jelata ini harus nggak boleh diam. Kita harus ngomong terus, kita harus ngoceh di berbagai platform media sosial yang kita punya. Karena itu adalah hak kita untuk berbicara, berpendapat, dan hak kita juga untuk tidak dibohongi. Hak kita juga untuk tidak digiring-giring opini. Begitu ya. Deklarasi relawan Pasutri for DKI Jakarta itu akan digelar di 6 wilayah kota dan kabupaten DKI Jakarta. Kota dan kabupaten. Salah nulis apa memang itu istilahnya kabupaten ya? Kabupaten DKI Jakarta, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Ya, kalau Kepulauan Seribu, ya. Diketahui deklarasi relawan Pasutri for DKI Jakarta tersebut akan dimulai pukul 14. Wah, informasi ini beredar di beberapa grup WhatsApp pada Jumat, di mana terdapat sebuah gambar berisikan pengumuman deklarasi relawan Pasutri tersebut. Dalam gambar itu terdapat foto Risma maksudnya ya, mengenakan kerudung biru sambil tersenyum, lalu bertuliskan deklarasi relawan Pasutri for DKI Jakarta. Terdapat nomor narahubung acara tersebut bernama Amin sebagai ketua relawan Pasutri. Iya benar mas, kata Amin ketika dihubungi Warta Kota, ketika dikonfirmasi mengenai acara deklarasi relawan Pasutri tersebut. Ini miris sekali ya. Kita berharap sekali bahwa tadinya sebagai Menteri Sosial yang baru, orang tersebut akan kemudian mendeklarasikan sebagai menteri yang akan sangat menjauhi potensi-potensi korupsi, bahkan cerita bahwa apa yang dilakukan di eranya Juliari Batubara akan direformasi habis, akan direvolusi, merubah pola-pola sistem cara, bahkan sampai pada orang-orang yang disinyalir menjadi bagian dari tindak korupsi yang kemarin, secara langsung maupun tidak. Tapi kemudian kita melihat justru dari hari pertama beliau dilantik sebagai Mensos sampai hari ini kita rasanya belum mendengar ada sebuah statement yang menjadi sebuah jawaban dari kegamangan publik terhadap terulangnya kembali kasus korupsi di Kemensos. Nah, kan bagaimana sistemnya, bagaimana pola pendataannya? Itu sudah hal lain lagi itu. Banyak data double. Banyak orang menerima bansos yang harusnya nggak menerima karena dia sudah punya rumah dan mobil gitu. Tapi yang harusnya nerima justru nggak nerima. Ada yang nerimanya double. Di metodologi pengaturan dan segala macamnya kan ini belum selesai, belum benar gitu. Kenapa nggak fokus dulu ke situ? Ini malah belusuan. Kemudian kita tahu sekarang, oh langkah selanjutnya ternyata adalah deklarasi untuk menjadi gubernur DKI Jakarta 2020. Cek 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 cek. Aduh. Ya kalau kita tanyakan konfirmasi ke Bu Risma pasti beliau bilang nggak tahu. Ya itu kan biasa lah ya, standar politikus kan begitu. Jangan gunakan dulu orang lain. Tapi mungkin saja memang orang lain. Karena yang nyeting kan yang di atasnya. Bisa jadi Bu Rismanya sih nggak ngerti apa-apa. Mungkin dia nggak tahu apa-apa. Tapi kan kita rakyat jelata melihat sebuah pola gitu. Ini sudah ada pola yang seperti ini itu sudah ada di era-era sebelumnya, di dekade sebelumnya. Dan kita membaca itu, kita menyimak dan memperhatikan. Jadi ketika ada sesuatu yang mirip, kan kita kemudian menjadi mengingat. Dan era pencitraan hari ini saya kira sudah berbeda dengan dekade yang lalu ya. Kita tidak bisa lagi mengambil hati rakyat jelata dengan cara-cara yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu turun langsung ke bawah. Yang paling bawah dan bawahnya lagi gitu ya. Gorong-gorong maksudnya itu kan langsung di bawah jalan itu. Nah mungkin tempo hari tepat, tapi hari ini ya saya kira begini, itu kan sebuah strategi ya. Strategi yang diserahkan ke masing-masing yang menginginkan kekuasaan. Tapi kami akan saling mengingatkan untuk tidak lagi terjebak pada cara-cara lama yang kemudian seolah-olah menunjukkan pro rakyat jelata malah gitu ya. Tapi kemudian setelah menjabat kebijakannya sebaliknya, malah pro asing, malah orang-orang kecil yang kemudian ditekan, ditindas. Kalau orang-orangnya kritis, kan
Itu yang dirasakan publik hari ini. Dan tentu kita tahu bersama, gubernur 2022 pasti ini akan menjadi batu loncatan untuk menjadi calon presiden 2024. Ini tentu kalau disepakati ya, ada normalisasi pilgub ini. Karena kan mestinya ini ditunda ke 2024 bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil rakyat. Saya kan bayangkan kalau itu tidak ada, maka dari 2002 ke 2024 ini kosong, nanti ada pejabat pelaksana penggantinya sementara 2 tahun. Ini yang dikhawatirkan tidak akan efektif gitu, karena dia fungsinya sebagai pengganti dan bukan dipilih oleh rakyat. Nah, maka sekarang kan di DPR sedang digodok itu, dan kalau tetap jadi di 2022, maka ya kita lihat calon yang sudah muncul hari ini tentu selain Anies Baswedan adalah Tri Risma hari ini. Jadi tidak heran gitu apa yang dilakukan oleh Ibu Risma ini untuk mencalonkan dulu menjadi gubernur Jakarta, kemudian naik menjadi presiden. Yaitu yang terjadi di eranya Pak Jokowi di periode 1 ya. Ya, kita lihatlah nanti ya sahabat semua. Kita rakyat jelata akan bisa membandingkan dengan cepat siapa yang benar-benar bekerja dengan tulus dan siapa yang hanya mengandalkan pencitraan.